Nah, bapak saudara-saudara sekalian, tidak ada yang tidak masuk akal buat Allah. Tidak ada yang buat. Tapi masalahnya sekarang, bagaimana mau kita tolong Allah? Nah malas kita sambayang mau dulu ukurannya. Banyak masalah. Bagaimana tidak banyak masalahmu? Nah setiap sholat kok selalu terlambat. Jokoin salat Jumat ji, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Hatib khutbah kau mau WhatsApp, mau kau nak tolong Tuhan, nenek lupa tak? Perbaiki saja ibadahmu, perbaiki solatmu, jangan ganggu orang, perbaiki amal-amal soleh, Allah tolong. Kalau Allah tidak kasih, jangan kau langsung sangka buruk. Ustaz, nah 5 tahun ini berdoa kok tidak dikasih. Baru 5 tahun bos. Adam alaihissalam diusir dari surga, pisah sama istrinya Siti Hawa, minta dipertemukan. Berapa tahun baru dipertemukan, dikabulkan doanya? 200 tahun baru Allah kabulkan doanya. 200 tahun Pak. Nabi Zakaria minta supaya dikasih anak, berapa tahun baru dikasih? Mintanya usia 21 tahun, 80 tahun baru Allah kabulkan. Berpuluh-puluh tahun. Nabi Musa minta supaya umatnya diselamatkan dari Fir'aun, berapa tahun beliau berjuang baru dikabulkan Allah? Lebih 60 tahun. Nabi Muhammad minta dipindahkan kiblat yang tadinya kiblat di Makkah dipindahkan ke Palestina. Nabi berdoa, ya Allah kembalikan kiblat kami ke Makkah. Berapa lama baru dikabulkan? 18 bulan. Kate berdoa maghrib, mau dikasih besok. Nenek nugawang baru pakai pelak telak. Bagaimana caranya mau kau sabar kok, kalau ada dikasih diminta, tidak dikasih kok sabar kok dulu, sabar. Kalau ada kau minta tidak dikasih sampai sekarang, sangka baik kok, berarti yang kau minta tidak bagus. Ini adik-adik nih yang baru tamat SMA, daftar Unhas, jalur apa namanya itu, jalur khusus, tidak lulus kok, berarti bukan di situ yang baik. Allah sediakan kau yang lebih baik, tapi jangan kau putus asa. Kalau kau putus asa, daftar tahun ini tidak lulus, saya bilang, tena mau deh. Kalau kau tidak putus asa, daftar kau lagi tahun depan, mungkin tahun depan lulus. Nah ke 3 kali Pak ikut, 3 kali mau jadi dokter, 3 kali demi Allah, 3 kali saya ikut UMPTN, mau kak jadi dokter, malah lulus di sospol. Temanku yang lulus jadi dokter tugas di Kepulauan Aru, mau lebaran saya telepon, pulang ke lebaran tidak. Kenapa? Kajalaki tike mahal tike Ustaz, kalau pulang ki tiap tahun tidak cukup tabungan. Dalam hatiku, alhamdulillah untung saya tidak jadi dokter, menjadi ustaz. Mau mahal tiket atau tidak ada urusan. Kenapa? Bukan saya beli. Siapa yang beli? Yang undang nggak? Tadi subuh saya masih di Medan, ceramah subuh, malam masih di Jakarta, sampai Makassar jam 9:30. Sampai di Kakatua, kerja tugas lagi, periksa mahasiswa, pulang di rumah jam 2. Jam 2 tadi sih baru rumah. Tadinya mau bermalam, kata saya lagi istriku tidak ada peluk-peluki. Pulang dulu. Istriku ji. Yang biasa saya baku ganggu anakku. Itu cek kalau subuh-subuh jangan ku peluk imam makna. Langsung dia bilang, "Cei, Abi mengganggu." Ku bilang, "Pilih bersama ini nak." Akhirnya alarm bunyi, tidak alarm kupasang Pak, tidak ada ku dengar. Nanti masjid mengaji dekat rumahku baru terdengar. Itu enaknya kalau rumah dekat masjid, baru mengaji kira-kira lagi 15 menit lagi jam 5. Mak Nabi lompat mak langsung. Nabi bilang istriku, kata jiku kasih bangun ki kata bilang ji sebentar pi kono. Begitulah setan Pak. Nah, akhirnya terlambat tadi datang. Tapi alhamdulillah masih terlambat. Bagaimana kalau tidak datang sama sekali? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kecil urusan dunia, kecil Pak. Coba apa masalah tak semua? Semua ini kan ada masalahnya toh. Ini muka-muka penuh masalah semua ini. Pak.
Mana ada orang tidak ada masalahnya? Semua kita ini ada masalah, Pak. Ada. Coba Mide, coba Maki. Waktu nama siswa apa masalahnya? Hah? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Mau kerja, daftar pegawai, lulus tawah menjadi pegawai negeri. Sudah jadi pegawai selesai masalahnya? Motongi jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya, muncul bisa deh motongi jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai, tidak, motongi jadi sekda. Ayo. Sudah jadi sekda, muncul masalah baru, motongi jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya, tidak, motongi 2 periode. Sudah 2 periode, dijakala KPK. Dulu nak ke? Apa masalahku? Mau sarjana. Sudah sarjana, mau jadi dosen. Sudah jadi dosen, selesai, motong jadi penceramah. Sudah jadi penceramah, motong jadi wakil wali kota. Hai Pak, dikala kostas tidak, cuma yang menang waktu itu lebih banyak suarana. Tidak dikala nak, belum tentu nakalan jo Pak Betaya, belum tentu Pak. Cuma lebih banyak suaranya. Kenapa bisa Ustaz? Rahasia Allah. Dan apa rahasianya? Jawabannya, saya bersyukur sekarang tidak terpilih. Dulu saya kenapa bisa dicurangi ke apa? Sekarang baru saya sangat bersyukur untung saya tidak terpilih. Karena seandainya terpilih Kak waktu itu, tidak jadi Kak penceramah YouTuber. Paling di Makassar dia tak putar-putar. Paling waktu itu seandainya saya jadi wali kota 5 tahun je pun upah. 10 tahun 5 tahun setengah mati hormat. Ya Pak, datang menteri siapa, datang gubernur siapa, datang presiden siapa, datang kapolri siapa, siap-siap mati, siap-siap mati. Tapi sekarang nakin jadi ustaz, presiden hormat sama saya bos. Kemarin 2 menteri Pak, menteri BUMN sama menteri perindustrian, saya seolah-olah jadi presiden nasihati mereka. 1 gubernur, 1 wakil gubernur. Coba jadi wakil bupati, nak kayak begini Pak di depan. Tidak. Kutanya menteri BUMN, kenapa bisa rugi Pertamina? Nah tidak pernah kita cicil di Pertamina kalau beli Pak. SPBU langsung dibayar, tidak pernah dibilang besok dibayar Ki. Kenapa bisa rugi? Nah bilang, panjang. Lain kali ku jelaskan, ku panjang ceritanya. Jam aku dijelaskan di sini tuh. Maknanya Pak, jangan pernah sangka buruk kepada Allah. Kalau ada kau minta bagus di solatmu, kau tidak ganggu orang, ibadahmu baik, kau tidak maksiat, Allah tidak kasih kau yang kau mau, berarti yang kau minta tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan kau dong bisa beli mobil ini tahun, supaya kalau pika solat jamaah ndak kehujanan mak, supaya kalau pika pengantin kodong ndak bau asap mistriku, kalau pulang kampung nggak kasihan naik mak mobil ndak setengah mati mak panter. Allah tahu kalau ada mobil tak ndak pergi maki masjid gara-gara sombong Ki. Kalau ada mobil tak tabrakan Ki dicambah masuk mati. Kalau ada mobil tak Allah tahu kawin lagi suami tak ibu mau Ki. Coba jangan pada sangka buruk. Allah kecil buat Allah kasih kau apa yang kau mau, kecil. Barang tidak masuk akal saja Allah bisa lakukan, apalagi yang memang ada jalannya. Polisi, yo ada polisi di situ. Mau jadi kapolsek gampang Pak, bapak polisi. Yang tidak bisa jadi saya jadi polisi, nak tenak boleh. Ada tuh di kampungku nak lihat kat dekat sama polisi kapolri langsung pergi sik perlu ke cika apa tu bos nak kan kulen je urus Kak, mau diurus apa ketua RT nak karena bisa kuruskan nak jadi kapolsek kan tengok kepada polisi. Ayo saudaraku, kecil buat Allah. Apa masalah? Coba periksa semua masalah tak dalam hati, periksa semua. Kecil buat Allah, membantu bapak-bapak, kecil buat Allah. Allah cuma minta dekati saya, dan mendekati Allah tidak sama mendekati manusia.
Bapak mau dekat sama wali kota, mau dekat sama gubernur, susah pak. Belum tentu nak kenal ki lagi, ajudannya lagi persulit, bikin ini protokol dan lain sebagainya. Janjian ki pagi, mungkin sore baru nak terima ki. Begitu nak terima ki, nak baca proposal tak, mohon maaf tidak ada bantuan untuk masalah ini. Tapi kalau Allah 24 jam Allah siap untuk ditemui. Tidak bisa kau tidur Ustaz malam-malam gelisah. Kalau kau gelisah malam-malam, jangan kau ambil HP-mu, tambah tidak bisa kau tidur. Gimana caranya? Ambil wudhu. Mak jendek kau, ambil kau wudhu, solat kau 2 rakaat. Mulai dari solat, namanya solat wudhu. Masih gelisah kau, tambah lagi apa namanya, solat hajat kau 2 rakaat. Bacaannya sama solat yang biasa, tenang pasti perasaanmu. Selesai kau berdoa, solat, kau berdoa kepada Allah, ya Allah, zat yang mengendalikan hati, yang membolak-balikkan hati, pelihara hatiku ya Allah, agar terhindar dari kecemasan dunia ini. Ada utang, Allah maha kaya. Gimana caranya? Perbaiki ibadahmu, cari asetmu yang bisa kau jual, lepaskan itu asetmu, yang penting bayar itu utangmu. Jangan lagi kau bilang, kesayang-sayang ini aset setengah mati dibeli dulu. Tidak, jual. Allah tahu, Allah kasih kau rezeki pada tahun 1998 kau bisa beli itu asetmu, karena Allah tahu 2021 ada utangmu, bayar pakai itu yang saya sudah kasih. Itu Allah semua tahu, tidak usah cemas soal dunia. Lino ye pa cule-culeam mi, wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia ini hanya tipu daya saja. Bapak tidak usah cemas soal dunia ini. Yang Bapak cemaskan kalau tidak siap untuk akhirat. Bapak tidak usah cemas soal makan, tidak ada mati kelaparan di Indonesia ini. Sini, tidak ada Pak. Yang Bapak cemas kalau tidak beres sholat, tidak beres kita punya ibadah, itu yang perlu kita cemaskan. Bapak tidak usah cemas kalau anaknya tidak lulus daftar polisi. Tidak usah. Tidak ada nanti di neraka ditanya, kenapa kau masuk neraka? Anakku tidak lulus kodong akabri. Tidak. Tapi Bapak cemas kalau tidak pernah melihat anak datang sholat subuh di masjid. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, urusan dunia jangan menyilaukan mata. Urusan dunia jangan mencemaskan hati. Urusan dunia, dekati yang punya dunia, maka dunia dalam genggaman kita. Siapa punya dunia? Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti masalah kita bukan masalah dunia, masalah kita adalah bagaimana mendekati yang punya dunia, Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara mendekatinya dengan hadir di acara-acara suling seperti ini, subuh keliling. Bapak kalau rajin kita datang sholat subuh, tidak ganggu tetangga, ada uang tak kita sedekah sedikit, tidak mengganggu orang lain, ibadat alhamdulillah baik-baik ji. Apa alasan Tuhan untuk menghalangi kita masuk ke dalam surga? Tidak ada alasan Tuhan untuk tidak mengabulkan doa kita. Pun kalau tidak dikasih, sangka baiklah, apa yang Bapak minta pasti tidak baik buat kita. Demikian, terima kasih kepada takmir masjid. Satu saran saya, kalau bisa sound systemnya diperbaiki. Ini tidak tahu apa tidak berfungsi atau berfungsi cuma salah setel. Nah, ini sound system sangat penting. Alhamdulillah masjidnya bagus. Nah, jamaah kalau bisa datang jamaah, jangan abai protokol kesehatan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Ketua Umum IKKT tidak mau kalau ada anggotanya bangkrut. Maka diajak kita halal bihalal. Tujuannya apa? Kalau ada kemarin kau dendam, ayo sudah lupakan. Ada kemarin yang sakit hati, kata Ibu Ketua tadi, sudah lupakan semua ini. Mari kita saling maaf memaafkan. Saya sakit hati Ustaz, biarkan sakit hatinya Ibu, Allah yang balas. Saya dendam Ustaz, biarkan dendam Ibu, Allah yang balas. Kalau Ibu yang balas, besok-besok yang tadinya suaminya bos, tiba-tiba karena pendidikan, prestasi suami baik, naik dia menjadi bos. Kalau Ibu balas dendam, paling balas dendamnya hanya mutasi, paling balas dendamnya hanya non-job.
tapi kalau Allah yang balas, nauzubillah min dzalik. Kita tetap panglima suami kita, tetap bintang suami kita, tapi dikasih penyakit. Penyakit apa? Tidak bisa tenang tinggal di rumah. Itu baru satu itu, tidak bisa tenang tinggal di rumah. Karena ada orang penyakit begitu. Jengkel kalau lihat istrinya. Ada itu, Bu. Kalau sama istri tetangga, matur nuwun. Piye kabare, Bu? Sama istrinya, dongo ini. Itu sudah penyakit itu. Ada yang begitu. Maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa sehingga Allah tidak menghukum kita. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa sih penyebab putusnya persaudaraan? Ternyata menurut Nabi paling banyak putus persaudaraan di karangan umatku perempuan, kata Nabi, al-istighalu bi uyubil khalqi. Suka sekali cari jeleknya orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri. Ini bahasa dia di Makassar, Pak Gosip. Iya toh? Coba lihat kalau ibu-ibu kumpul. Ya, damai tapi gersang itu. Damai memang. Iya, tapi dalam hatinya mulai. Lewat satu dilihatinya. Dari mulai masuk sampai duduk dilihati dari kepala sampai dalam. Pas duduk mulai. Apa sih? Apaan? Penyakit kita itu putus persaudaraan, ghibah. Mana ada orang yang senang dicerita jeleknya? Ibu-ibu senang enggak kalau dicerita kejelekan kita? Meskipun itu benar, kita pasti tidak senang. Maka yang paling potensial memutuskan persaudaraan, memutuskan tali silaturahim kita dalam sebuah organisasi, yaitu gosip. Contoh, zaman awal-awal Nabi dakwah, itu kan dimusuhi sama Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, dimusuhi. Akhirnya kafir Quraisy ini rapat. Saudara-saudara sekalian, kita apa ini Muhammad? Makin dimusuhi, makin dihina, makin difitnah, makin diteror, makin banyak pengikutnya. Kita apa ini Muhammad? Ada yang usul dari rapat itu, Pak Ketua, ya bagaimana kalau kita sogok dia duit? Ndak mempan, ndak seperti samanya di Indonesia sebagian, kasih duit hilang dia punya perkara. Kalau begitu sogok Pak, kasih perempuan paling cantik. Muhammad ndak bakal mempan disogok perempuan. Kalau begitu kita bunuh rame-rame. Baiklah kalau begitu. Gimana caranya? Ya, Muhammad kan punya keluarga juga. Nanti kalau kita bunuh, malah dia akan keberatan keluarganya, terjadi peperangan. Lalu bagaimana? Ya sudah, kita keroyok. Semua suku yang ada di Mekah libatkan. Bani Hashim, ajak dia. Bani Adi, semua ajak semua suku yang ada di Mekah. Kita keroyok supaya kalau ada yang keberatan, dia berhadapan sama seluruh warga Mekah. Setuju? Setuju. Tapi ini keputusan rapat tidak boleh bocor. Jangan ada yang bocorkan. Siapa yang bocorkan, maka dipancung kepalanya. Setuju? Setuju. Bubar rapat. Hasil rapat, besok malam Muhammad dibunuh. Ternyata selesai rapat, ada bapak-bapak cerita ke istrinya, Bu, ada rahasia ini. Shh, jangan ngomong-ngomong, ini rahasia. Kamu aja yang ku kasih tahu ini. Aman Pak, dijamin tidak bocor. Apa sih rahasianya? Besok Muhammad mau dibunuh, besok malam. Tapi rahasia ya, jangan ngomong. Siap Pak. Besok pagi istrinya ke pasar. Shh, rahasia. Jangan kau ngomong-ngomong. Hanya kau saya kasih tahu ini ya. Akhirnya ia aman. Yang sudah diberitahu tadi kembali ke rumahnya, dia cerita juga ke tetangganya. Rahasia ini. Hanya kau yang saya kasih tahu. Akhirnya awalnya rahasia, bocor satu Mekah. Sebab apa? Ada suami yang membocorkan rahasia negara ke istrinya. Maka ini bahayanya kalau rahasia bocor ke istri. Kenapa? Karena pasti tidak mampu dia tahan. Itu penyakitnya perempuan. Maka ibu-ibu, saya salut sekali sambutannya ibu ketua tadi. Kita tidak mengintervensi dinas suami. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Karena kalau istri intervensi pekerjaan suami, maka di situ potensial memecahkan persaudaraan.
Dan berapa banyak orang saya lihat dipermalukan di media massa, berhadapan dengan KPK, diperiksa oleh jaksa. Kenapa? Karena istrinya intervensi, masuk proyek, pengadaan barang dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Putus persaudaraan. Auzubillah min dzalik. Maka yang sangat potensial memutuskan persaudaraan kita itu gosip. Tidak ada kan tukang gosip di sini? Tidak ada ya? Oh, saya aja sering digosip sama ibu-ibu. Kalau saya pergi ceramah, saya lewat itu Bu, di kerumunan, ada juga ibu-ibu yang gosip saya. Itu juga bajunya yang di YouTube. Sampai baju saya pun dicelanya. Selesai dengar ceramah, ada yang malah sakit hati. Dia panggil itu ketua panitia. Siapa yang panggil itu Ustadz Dasat tadi? Saya Bu. Lain kali jangan lagi kau panggil ya. Kenapa? Saya tidak senang ceramahnya. Masa 6 dia bahas saya terus dia kena. Itu ada yang begitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, yang potensial memutuskan persaudaraan kita gibah, cerita kejelekan orang. Ada kan biasa yang ngomong begini, Ustadz, apa yang saya sampaikan ini kan benar. Yang saya cerita ini memang seperti itu sifatnya. Justru benarnya namanya gibah. Kalau salah namanya fitnah. Biasakan kita satu komplek, tawaf dia Bu. Dia kelilingi asrama. Pertama dicerita sinetron. Kau lihat nggak sinetron tadi malam? Iya, jelek betul sifatnya suaminya. Iya, kasar. Lama-lama dia bilang, jangan ribut, seperti tetangga kita. Tadi sinetron diterima, langsung ditransfer ke tetangga. Dan begitu dia bilang tetangga, iya, memang betul. Padahal dia tidak tahu urusan. Suka sekali ikut campur. Demi Allah, orang yang selalu cerita kejelekan orang habis amalnya, meskipun hitam jidatnya gara-gara sholat.